Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Rustam dan Pak Haryo, selaku penguji ujian praktik biologi. Saya Dimas Herjuno Darpito Nanto Praitno, NIS 16352, nomor absen 10, kelas 12 MIPA G, SMA 78 Jakarta. Saya akan melakukan ujian praktikum biologi kecepatan bernapas. Mari kita bersama-sama menyaksikan videonya. Tujuan praktikum adalah: pertama, menghitung tingkat kecepatan bernapas. Kedua, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kecepatan bernapas. Alat yang digunakan adalah: pertama, timer sebanyak 1 unit. Kedua, kertas dan pulpen sebanyak 1 set. Cara kerja: pertama, menghitung frekuensi napas dan denyut nadi per menit dalam keadaan berbaring atau istirahat, berdiri, dan setelah beraktivitas, yaitu setelah berlari-lari kecil kurang lebih 5 menit. Kedua, mencatat hasil pengamatan percobaan dengan teliti dan lengkap. Hasil pengamatan. Saat kondisi tubuh berbaring, frekuensi napas 24 per menit dan denyut nadi 85 per menit. Saat kondisi tubuh berdiri, frekuensi napas 33 per menit dan denyut nadi 109 per menit. Saat kondisi tubuh berlari-lari kecil, frekuensi napas 44 per menit dan denyut nadi 132 per menit. Pertanyaan 1. Jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi frekuensi pernapasan. Pertama, umur. Bayi dan balita memiliki frekuensi bernapas lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Hal itu disebabkan volume paru-paru yang relatif kecil dan sel-sel tubuh sedang berkembang sehingga membutuhkan banyak oksigen. Kedua, jenis kelamin. Frekuensi pernapasan wanita pada umumnya lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini disebabkan wanita pada umumnya memiliki volume paru-paru lebih kecil dari laki-laki sehingga frekuensi bernapasnya lebih banyak. Ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan erat dengan peningkatan proses metabolisme tubuh. Keempat, posisi tubuh. Pada posisi tubuh berdiri, frekuensi pernapasannya meningkat. Pada posisi duduk atau tiduran, frekuensi pernapasannya rendah. Kelima, kegiatan tubuh. Orang yang banyak melakukan kegiatan, frekuensi pernapasannya meningkat. 2. Adakah perbedaan frekuensi napas dan frekuensi denyut nadi pada berbagai kondisi tubuh? Apa kesimpulanmu? Ada. Frekuensi napas dan frekuensi denyut nadi setiap orang dapat berbeda-beda tergantung pada kondisinya. Frekuensi napas, frekuensi denyut nadi, dan jenis aktivitas yang dilakukan oleh seseorang akan saling berkaitan. Di mana saat seseorang melakukan aktivitas ringan seperti berbaring, maka kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh tubuh jumlahnya normal atau relatif sedikit. Dengan begitu, kerja jantung dalam mengubah darah yang berisi oksigen yang normal atau yang relatif sedikit akan bekerja normal dengan denyut nadi rata-rata. Tetapi, berbeda saat seseorang melakukan aktivitas berat seperti lari, maka napas akan bertambah cepat sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh akan semakin banyak dan menyebabkan kerja jantung dalam mengubah darah yang berisi banyak oksigen bekerja lebih cepat dan denyut nadi akan bertambah cepat seirama dengan denyut jantung. 3. Bagaimanakah hubungan antara frekuensi napas dengan frekuensi denyut nadi?
Hubungan frekuensi napas dan frekuensi denyut nadi jelas ada. Hubungannya terjadi saat frekuensi napas bertambah, maka frekuensi denyut nadi pun juga bertambah. Dapat diartikan bahwa hubungan antara keduanya adalah sebanding dikarenakan jumlah oksigen yang masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi kerja otot jantung dalam memompa darah yang menimbulkan detak jantung yang tergantung dari jumlah oksigen yang masuk ke dalam tubuh tadi. 4. Jika denyut nadi merupakan manifestasi kecepatan sistem transportasi atau peredaran darah, tariklah kesimpulan tentang hubungan antara bernapas dengan peredaran darah. Saat kita bernapas, oksigen akan masuk ke dalam tubuh dan mengalir bersama darah menuju ke seluruh tubuh yang sebelumnya dipompa di jantung. Saat frekuensi napas kita meningkat, maka denyut nadi pun akan bertambah cepat dikarenakan jumlah oksigen dalam darah yang bertambah banyak sehingga memperkeras kerja jantung dalam memompa darah. Kesimpulan dari hubungan bernapas dengan peredaran darah kita yaitu bekerja sinergis, yaitu bekerja dengan saling searah atau sama di mana saat oksigen yang masuk banyak, maka peredaran darah akan semakin cepat, sedangkan saat oksigen yang masuk sedikit, maka peredaran darah akan semakin lambat. Kesimpulan, setiap individu memiliki frekuensi yang berbeda-beda, baik itu frekuensi pernapasan maupun frekuensi denyut nadi dalam keadaan tubuh yang berbeda-beda pula. Dari percobaan yang dilakukan dapat didapatkan faktor yang paling mempengaruhi frekuensi pernapasan dan frekuensi denyut nadi adalah aktivitas tubuh. Di mana aktivitas yang dilakukan dalam percobaan ini berbeda-beda, mulai dari berbaring, berdiri, sampai berlari-lari kecil. Pada saat berbaring, frekuensi napas dan denyut nadi lebih kecil dibandingkan saat kita berdiri, bahkan berlari-lari kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin berat aktivitas yang kita lakukan, maka frekuensi napas dan denyut nadi pun akan semakin cepat. Dan sebaliknya, jika aktivitas yang dilakukan tergolong aktivitas yang ringan, maka frekuensi napas dan denyut nadi akan semakin kecil pula. Demikian praktikum biologi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian Pak Rustam dan Pak Haryo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.